Sebelumnya disclaimer dulu. Pertama, sangat disarankan untuk sahabat Kibri Channel menonton tayangan ini dalam keadaan santai atau waktu luang agar benar-benar dapat menyimak, meresapi, dan memahami konten ini dengan baik dan tenang. Yang kedua, konten ini hanya untuk para pecinta Al-Quran yang selalu berpikir positif dan masih mampu berpikir kritis. Yang ketiga, bagi para usia lanjut di atas 50 tahun yang masih mampu menyimak dengan tuntas, mengerti dan memahami konten ini, itu petanda bahwa Anda akan terhindar dari penyakit pikun, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kibri Channel dalam acara Tebar Maslahat. Konten kali ini Kibri Channel bekerjasama dengan Dr. Asepduddin Abdul Latif SAG MPD, seorang pakar Al-Quran yang menjadi salah seorang narasumber pada konten ini, untuk memperkuat akidah kita dan mengkanter pihak-pihak yang selalu mengagungkan akal sehat yang ujung-ujungnya meragukan Al-Quran. Untuk itu, Kibri Channel bersama Dr. Asepduddin Abdul Latif SAG MPD akan mengulas kajian singkat tentang Al-Quran, yaitu mengungkap 7 misteri yang tersembunyi pada angka 286 jumlah ayat Quran Surat Al-Baqarah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, and share. Mengungkap rahasia di balik angka 286 jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah. Ada 7 misteri yang tersembunyi di balik angka 286 jumlah ayat pada surat Al-Baqarah. Misteri yang pertama, angka 286 mengisyaratkan tentang jumlah surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Misteri yang kedua, tentang jumlah juz dalam Al-Quran. Misteri yang ketiga, angka 286 mengisyaratkan keistimewaan angka 7 tentang surat Al-Fatihah. Misteri yang keempat, keistimewaan angka 7 tentang kalimat Tauhid. Misteri yang kelima, angka 286 sebagai kunci rahasia atau tabir surat pembuka, surat penutup, dan jumlah ayat dalam Al-Quran. Misteri yang keenam, angka 286 sebagai kunci rahasia polemik jumlah ayat dalam Al-Quran. Apakah 6236 atau 666 atau kedua-duanya? Misteri yang ketujuh, angka 286 mengisyaratkan bahwa Al-Quran memberi gambaran tentang semua berpasang-pasangan. Semua alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan, tidak terkecuali dengan mushaf Al-Quran. Ada 57 pasang surat dalam mushaf Al-Quran. Sebagai contoh, pasangan 1 Al-Fatihah berpasangan dengan Al-Imran. Pasangan yang kedua Al-Baqarah berpasangan dengan Al-Maidah. Pasangan yang ketiga surat An-Nisa berpasangan dengan surat Al-An'am. Ya, kita persingkat saja langsung ke yang terakhir. Pasangan yang ke-55 Al-Ikhlas berpasangan dengan Al-Kausar. 56 Al-Falaq berpasangan dengan Al-Kafirun. Dan pasangan yang terakhir yaitu pasangan yang ke-57 surat An-Nas berpasangan dengan An-Nasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan ke-7 misteri tersebut seperti berikut. 7 rahasia di balik angka 286 jumlah ayat surat Al-Baqarah. Misteri yang pertama, tentang jumlah surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Intinya adalah bahwa angka 286 ini menjelaskan seperti ini intinya ya. Jumlah surat dalam Al-Quran 114 surat yang terdiri dari surat Madaniyah 28 surat, surat Makkiyah 86 surat. Bagaimana penjelasan lebih detailnya? Simak penjelasan berikut. Kita tahu Quran surat Al-Baqarah adalah surat yang terbanyak ayatnya dalam Al-Quran, yaitu 286. Untuk menganalisanya, kita baca dua bagian ya, kita bagi dua bagian. Yang pertama 28 dan 86. Kita uraikan masing-masing. 28 kita uraikan menjadi 28. 86 kita uraikan juga 86. 28 plus 86 sama dengan 114. Apa artinya ini? Kita lihat yang angka 28. Jumlah surat Madaniyah 28. Artinya surat Al-Quran yang diturunkan di Madinah berjumlah 28 surat. Terus yang berikutnya yang 86 yaitu jumlah surat Makkiyah. Artinya Al-Quran, surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah berjumlah 86 surat. Sedangkan 114 surat adalah hasil penyebelahan 28 dan 86, yaitu jumlah surat Al-Quran seluruhnya berjumlah 114 surat. Artinya dari uraian tersebut kita dapat mengetahui bahwa angka 286 mengisyaratkan bahwa surat Al-Quran terdiri dari dua, yaitu surat Madaniyah 28 surat, surat Makkiyah 86 surat, dan semuanya berjumlah 114
Terjawablah sudah tentang misteri yang pertama, yaitu tentang jumlah surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah, yaitu sebagai berikut. Angka 286 mengisyaratkan bahwa surat Al-Quran terdiri dari dua, yaitu surat Madaniyah 28 surat, surat Makkiyah 86 surat, dan semuanya berjumlah 114 surat. Itulah uraian dari misteri yang pertama. Misteri yang kedua tentang jumlah juz dalam Al-Quran. Selain mengisyaratkan jumlah 114 surat atau 114 surat, angka 286 mengisyaratkan pula bahwa mushaf Al-Quran terdiri dari 30 juz. Penjelasannya adalah seperti ini. Jumlah digit mushaf Al-Quran, kita kembali ke angka 286. 286 terdiri dari jumlah surat Madaniyah 28. Surat Madaniyah terdiri dari 2 digit, yaitu digit pertama, digit kedua. Digit pertama ada angka 2, digit kedua ada angka 8. Berikutnya jumlah Makkiyah. Surat Makkiyah terdiri dari 2 digit, yaitu digit yang ketiga dan digit yang keempat. Digit ketiga ada angka 8 dan digit yang keempat ada angka 6. Selanjutnya jumlah Al-Quran yang 114 itu juga terdiri dari 3 digit, yaitu digit yang kelima, digit ke-6, digit ke-7. Digit kelima ada angka 1, kita turunkan. Digit ke-6 angka 1 juga kita turunkan. Angka 4 juga kita turunkan pada digit yang ke-7, dan semuanya adalah jumlah 7 digit, 28, 86, 114 kita turunkan ya. Angka-angka di tiap digit kita jumlahkan. Digit pertama ada angka 2, tambah digit yang kedua angka 8 sama dengan 10, tambah 8 sama dengan 18, tambah 6 sama dengan 24, tambah 1 sama dengan 25, tambah 1 lagi sama dengan 26, dan tambah digit yang terakhir, digit yang ke-7, yaitu angka 4 sama dengan 30. Jumlah 30, artinya 30 juz. Dengan demikian, angka 286 mengisyaratkan bahwa surat Al-Quran terdiri dari 2. Tadi sudah dibahas, yaitu surat Madaniyah 28 surat, surat Makkiyah 86 surat, dan semuanya berjumlah 114 surat yang terhimpun ke dalam 30 juz. Terjawablah sudah misteri yang kedua, yaitu tentang jumlah juz dalam Al-Quran, bahwa angka 286 jumlah surat Al-Baqarah, jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah, mengisyaratkan bahwa penjumlahan dari surat Madaniyah 28 ditambah surat Makkiyah 86 ditambah jumlah surat 114, jumlah surat Al-Quran sama dengan 30 juz dalam Al-Quran. Itulah hasil pembahasan analisa tentang jumlah juz dalam Al-Quran. Misteri yang ketiga, angka 286 mengungkapkan keistimewaan angka 7 tentang surat Al-Fatihah. Ulasannya seperti berikut. Angka 286 kita olah menjadi 2 tambah 8 tambah 6 sama dengan 16. Dari 286 melahirkan 16. 16 kita olah lagi, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Dengan demikian 286 melahirkan angka 7. Dan ini ditegaskan oleh Quran surat Al-Hijr ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dengan demikian, surat Al-Hijr ayat 87 menegaskan, mengisyaratkan bahwa pembuka Al-Quran yaitu Quran surat pertama yaitu Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat dan dibaca berulang-ulang. Ini kita sering temui terutama dalam sholat. Dengan demikian, keistimewaan angka 7 tentang surat Al-Fatihah yang dihasilkan dari angka 286 dapat disebutkan bahwa angka 86 disyaratkan Quran surat yang pertama Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran yang berjumlah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Hijr ayat 87. Misteri yang keempat, keistimewaan angka 7 tentang kalimat Tauhid. Angka 7 selain mengisyaratkan surat Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran yang berjumlah 7 ayat, surat Al-Hijr ayat 87, juga angka 7 menandakan 7 kata dalam kalimat Tauhid, yakni La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kata lain, angka 7 selain mengisyaratkan surat Al-Fatihah juga menandakan 7 kata dalam kalimat Tauhid seperti ini. Itulah misteri yang keempat ya, tentang keistimewaan angka 7 dalam kalimat Tauhid. Misteri yang kelima, angka 286 sebagai kunci rahasia atau
tabir, surat pembuka, surat penutup, dan jumlah ayat dalam Al-Quran. Pada intinya, misteri yang kelima ini mengungkapkan arti dari angka 286, yaitu sebagai berikut. Angka 2 mengisyaratkan bahwa surat Al-Baqarah berada di urutan kedua dalam mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Angka 8 mengisyaratkan jumlah ayat dalam mushaf Al-Quran yang berjumlah 6236 ayat atau 6236 ayat. Angka 6 mengisyaratkan jumlah ayat surat yang terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas, surat nomor 114 yang berjumlah 6 ayat. Penjelasan singkatnya adalah seperti ini. Angka 286 terdiri dari angka 2, 8, dan 6. Angka 2 menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah berada di urutan kedua dalam mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa angka 286 yang diperkuat oleh surat Al-Hijr ayat 87 bahwa Al-Fatihah sebagai surat pembuka Al-Quran yang berjumlah 7 ayat. Angka 8 menunjukkan jumlah ayat dalam mushaf Al-Quran, yaitu 6236. Penjelasannya adalah seperti ini. 6236 ayat jumlah Al-Quran dikembangkan menjadi 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 17. 17 dikembangkan lagi 1 tambah 7 menjadi 8, atau kalau dibalik 8 berasal dari angka 1 tambah 7, hasil uraian dari angka 17. 17 berasal dari angka 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, hasil uraian dari angka 6236 ayat. Jadi angka 8 menunjukkan jumlah ayat dalam mushaf Al-Quran 6236 ayat. Sedangkan angka 6 menunjukkan surat Al-Quran yang terakhir, yaitu surat nomor 114, surat An-Nas dengan jumlah 6 ayat. Penjelasannya, jumlah surat dalam Al-Quran yaitu 114, kita kembangkan 114, 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6 ayat. Jadi jumlah Al-Quran seluruhnya yang 114 itu merujuk ke angka 6 atau merujuk ke 6 ayat. Sekarang surat nomor 114, surat yang terakhir yaitu surat An-Nas yang berjumlah 6 ayat. Dengan demikian, angka 2 menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah berada di urutan kedua dalam mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Angka 8 menunjukkan jumlah ayat dalam mushaf Al-Quran 6236 ayat. Angka 6 mengisyaratkan jumlah ayat surat yang terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas, surat nomor 114 berjumlah 6 ayat. Dengan demikian, kesimpulan dari misteri yang kelima ini, yaitu angka 286 sebagai kunci tabir surat pembuka, penutup, dan jumlah ayat dalam Al-Quran disimpulkan seperti berikut. 2 mengisyaratkan bahwa surat Al-Baqarah berada di urutan kedua dalam mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Angka 8 mengisyaratkan jumlah ayat dalam mushaf Al-Quran 6236 ayat. Angka 6 mengisyaratkan jumlah ayat surat yang terakhir dalam Al-Quran surat An-Nas, yaitu surat yang nomor 114 berjumlah 6 ayat. Misteri yang keenam, angka 286 sebagai kunci rahasia polemik jumlah ayat dalam Al-Quran 6236 dan 666. Pada intinya, hasil pengungkapan misteri yang keenam ini adalah sebagai berikut. Angka 2 membenarkan adanya dua versi tentang jumlah ayat suci Al-Quran yang tersembunyi pada angka 8 dan angka 6. Angka 8 menunjukkan jumlah ayat suci Al-Quran 6236 ayat. Analisanya sebagai berikut. 6236 diurai menjadi 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 17. 17 diurai 1 tambah 7 sama dengan 8. Ketemu angka 8. Jadi angka 8 menunjukkan jumlah ayat suci Al-Quran 6236 ayat. Sedangkan angka 6 menunjukkan jumlah ayat suci Al-Quran 6666 ayat atau 6666. Analisanya sebagai berikut. 6666 diurai 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. 24 diurai 2 tambah 4 sama dengan 6. Ketemu angka 6. Jadi angka 6 merujuk jumlah ayat suci Al-Quran 6666. Versi yang mana yang benar? Hasil pengungkapan dua-duanya benar. Faktor yang memperkuat kebenaran kedua versi di bawah ini, yaitu tentang jumlah ayat dalam Al-Quran 6236 ayat dan 6666 ayat atau 666 adalah dilihat dari selisih jumlah ayat pada angka 6236 dan 6666 adalah 430 ayat. 430 adalah jumlah ayat Al-Quran yang tidak tertulis dalam mushaf, tetapi
melekat pada perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan konten sebelumnya tentang misteri jumlah ayat dalam Al-Quran 6236 dan 6666. 130 ayat. Jadi ayat Al-Quran yang identik dengan Muhammad, yang melekat dengan nama Muhammad adalah 430 ayat. Tetapi ini harus ada pembuktian betul atau tidak. Kata kuncinya adalah nama Muhammad. Muhammad terdiri dari 4 huruf, yaitu mim, yang kedua ha, huruf yang ketiga mim lagi, dan huruf yang keempat dal. Mim adalah nomor urut yang ke-24 ya. Alif yang ke-1 alif, batas saja, hodru dan seterusnya. Mim 24, ha huruf yang ke-6, mim lagi yang huruf ke-24, dan dal ini huruf yang ke-8. Bila dijumlah, angka-angka ini adalah 62. Kita ikuti selanjutnya bahwa untuk mim, surat yang ke-24 itu adalah surat An-Nur, jumlah ayatnya 64. Surat yang ke-6 ini ha ya, yaitu surat Al-An'am, jumlah ayatnya 165. Surat yang ke-24 adalah surat An-Nur, tadi seperti yang di atas, jumlah ayatnya 64 sama. Dan surat yang ke-8 adalah surat Al-Anfal, jumlah ayatnya 75. Dan bila dijumlah adalah 368. Bertemulah dua angka ya, 62 dan 368. Dan jika dijumlah 62 ditambah 368 sama dengan 430. Dan ini sesuai dengan hitungan tadi ya. Maka jumlah ayat suci tidak tertulis yaitu akhlak Rasulullah yang melekat dengan Nabi Muhammad, jumlah ayatnya itu 430. Jumlah ayat suci yang tertulis dalam mushaf 6236. Jumlah ayat suci seluruhnya yaitu 430 ditambah 6236 sama dengan 6666. Nah, ini sesuai ya, 6666. Apakah ini kebetulan? Walau alam bisawab. Angka 8 mengisyaratkan jumlah ayat dalam mushaf Al-Quran 6236 ayat. Jumlah ayat Al-Quran di luar mushaf atau akhlak Nabi Muhammad 430 ayat. Angka 6 mengisyaratkan jumlah ayat dalam Al-Quran secara keseluruhan, yaitu 6236 ditambah 430 sama dengan 6666 atau 666. Bagaimana keterkaitan angka 286 jumlah ayat Al-Baqarah dengan angka 430 jumlah ayat Al-Quran di luar mushaf? Kita lihat dua angka ini, 286 dan 430. Diurai 2 tambah 8 tambah 6 sama dengan 16. 16 1 tambah 6 melahirkan angka 7. Ini 286 melahirkan angka 7. Sekarang kita lihat 430. 4 tambah 3 tambah 0 sama dengan 7. Jadi kesimpulannya baik angka 286 maupun 430 sama-sama melahirkan angka 7. Angka 7 sebagai titik sumbu antara angka 286 dengan 430 menegaskan bahwa 286 jumlah ayat Al-Baqarah sebagai isyarat bahwa jumlah ayat Al-Quran 6236, 430 dan 666 semuanya benar. Misteri yang ketujuh, angka 286 mengisyaratkan bahwa Al-Quran memberi gambaran tentang semua berpasangan-pasangan. Analisanya seperti ini. 286, angka 286 melahirkan angka 28, 86, 114. 28, 86, 114 dan melahirkan 30 juz. Kita turunkan 30 juz. Apakah 286 dan 30 juz ini berpasangan? Kita lihat berikutnya. Angka 286 kita olah menjadi 2 tambah 8 tambah 6 sama dengan 16. 16 kita olah 1 tambah 6 sama dengan 7. 286 melahirkan angka 7. Sekarang kita tinjau yang 30 juz. Itu digitnya. Digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama melahirkan angka 7. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa angka 286 dengan 30 juz adalah berpasangan, sama-sama melahirkan angka 7. Kristalisasi angka 286 jumlah ayat surat Al-Baqarah dan 30 jumlah juz Al-Quran masing-masing menghasilkan angka 7. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa angka
Angka 286 jumlah ayat surat Al-Baqarah mengisyaratkan bahwa mushaf Al-Quran tersusun secara berpasang-pasangan. Angka 7 yang di atas ini adalah jumlah ayat surat Al-Fatihah pembuka Al-Quran seperti yang diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi angka 7 yang di atas itu yang diterangkan oleh Al-Hijr ayat 87, ya, surat Al-Fatihah pembuka Al-Quran. Angka 7 ini dibaca berulang-ulang, ya. Baik angka 7 yang di Al-Fatihah maupun angka 7 yang dilahirkan dari angka 30 juz maupun angka 7 yang dilahirkan dari angka 286, dan ini dibaca secara berulang-ulang. Maksud berulang-ulang ini contohnya dalam sholat Al-Fatihah selalu dibaca berulang-ulang 7 ayat. Dengan kata lain, angka 7 di sini memperkuat bahwa angka 286 mengisyaratkan bahwa Al-Quran memberikan gambaran tentang semua berpasang-pasangan. Apakah ada yang menguatkan tentang hal tersebut? Yaitu yang menyatakan mushaf Al-Quran terdiri dari surat yang berpasangan. Ada 3 faktor yang memperkuat tentang pasangan tersebut. Yang pertama, 3 urutan terakhir surat Al-Quran. Yang kedua, surat Yasin ayat 36. Yang ketiga, bukti pasangan surat. Untuk yang pertama, 3 urutan surat terakhir. Seperti kita ketahui bahwa jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114. Namun ada 3 urutan surat terakhir dalam Al-Quran tersebut yang unik, yaitu yang berpasangan baik nomor surat maupun jumlah ayat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau lebih dikenal dengan Trikul. Kita analisis urutan surat terakhir jumlah 114 surat mushaf Al-Quran. Ya, kita analisis nomor suratnya. Yang kedua, analisis jumlah ayat. Nomor surat 1 Al-Ikhlas, 2 Al-Falaq, 3 An-Nas. Al-Ikhlas nomor 112, Al-Falaq 113, dan An-Nas 114. Sekarang jumlah ayatnya Al-Ikhlas 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Sekarang nomor surat kita analisis. Al-Ikhlas 112 kita urai 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Sekarang jumlah ayat 4 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 4. Kenapa ditambah 0? Karena jumlah ayat hanya 1 angka, yaitu 4. Sedangkan nomor surat ada 3 angka, 112. Jadi supaya simetris. Surat yang kedua Al-Falaq, kita analisis 1 ditambah 1 tambah 3 sama dengan 5. Al-Falaq nilainya 5. Jumlah ayat 5 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 5. Surat An-Nas 1 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Surat An-Nas bernilai 6. Jumlah ayat 6 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 6. Maka lahirlah angka 3. Ini sudah kelihatan berpasangan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita jumlahkan nomor surat 4 ditambah 5 tambah 6 sama dengan 15. Dijumlah menjadi 15. 15 kita urai 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka ketemulah angka 36. Nomor surat 36. Quran surat nomor 36 yaitu surat Yasin. Sekarang kita analisis jumlah ayat. 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 15. 15 kita urai 1 tambah 5 sama dengan 6. Ketemu juga angka 36. Kalau tadi 36 menunjukkan nomor surat, kalau sekarang menunjukkan ayat. Nomor surat ayat 36. Maka ketemulah surat Yasin. Surat nomor 36 yaitu surat Yasin ayat 36. Jadi trikul yang tadi 3 urutan nomor surat terakhir itu merujuk kepada Quran surat 36 surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Faktor yang ketiga yang memperkuat bahwa semua berpasang-pasangan adalah adanya pasangan surat dalam Al-Quran, yaitu homogen dan heterogen. Disebut homogen karena nomor surat Al-Quran sama dengan jumlah ayatnya. Jika nomor urut ganjil, maka jumlah ayatnya pun ganjil. Dan ini ditandai dengan warna merah-merah. Terus nomor urut genap, maka ayatnya pun genap-genap. Jadi
Jadi ganjil-ganjil, genap-genap, ini homogen ya. Sedangkan heterogen disebut heterogen karena nomor urut surat Al-Quran tidak sama dengan jumlah ayatnya. Seperti begini, jika nomor urut ganjil maka jumlah ayatnya genap, warnanya juga beda ya, merah, merah, hitam. Dan sebaliknya jika nomor urutnya genap, jumlah ayatnya ganjil. Nah, ini kelihatan ya, heterogen, hitam, merah. Kita lihat pasangan surat, jumlah surat seluruhnya adalah 114 surat. Kita bagi dua menjadi 57 pasang. Jadi 114 surat itu terdiri dari 57 pasang surat, yaitu 57 surat homogen dan 57 heterogen. Jadi setiap ada homogen pasti ada heterogen. Itu pasangannya. Kita lihat yang homogennya dulu ya. Ini 1 sampai 15, sampai 30, 45 dan sampai 57. Jadi homogen ada 57 surat. Sedangkan heterogen ini yang warna merah nomornya ya, 1 sampai 15, 30, 45, 57. Heterogen juga 57 surat. Jadi surat Al-Quran yang 114 itu terdiri dari 57 pasang, 57 homogen, 57 heterogen berpasang-pasangan. Kita lihat perkembangan berikutnya. Homogen, nama surat, nomor surat, dan jumlah ayat. Begitu juga heterogen, nama surat, nomor surat, dan jumlah ayat. Kita lihat yang homogen 1 sampai 15 dulu ya. Kita lihat contoh nama surat yang homogen. Nama surat di sini ada Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya ya. Ini nomor suratnya. Dan kita lihat salah satu surat yaitu Al-Fatihah yang pertama ya, nomor 1 dan jumlah ayat 7. Mengapa Al-Fatihah dikategorikan surat homogen? Karena kita lihat bahwa Al-Fatihah adalah surat pembuka nomor 1 ya, dan jumlah ayatnya 7. 1 angka ganjil, 7 pun angka ganjil. Makanya seragam ganjil-ganjil dan ditandai dengan warna merah ya. Angka 1 dan 7 merah. Itu mengapa disebut homogen. Berikutnya Al-Baqarah nomor urut 2. Mengapa disebut homogen Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah nomor urut 2. Jumlah ayatnya 286. 2 angka genap dan 286 juga angka genap. Makanya ini sama, genap-genap, homogen, seragam ya. Warnanya hitam. Kita lihat lagi surat yang ketiga, yang keempat, An-Nisa. Mengapa dari 1, 2 langsung ke 4? Karena yang ketiga, Al-Imran itu termasuk surat heterogen, nanti adanya di heterogen. Jadi langsung saja yang keempat, An-Nisa. Nomor pasangan yang keempat tuh An-Nisa. Mengapa An-Nisa disebut homogen? Juga sama, nomor urutnya 4, jumlahnya 176. 4 angka genap, 176 juga angka genap, seragam ya, genap, makanya homogen. Kita lihat contoh berikutnya, At-Taubah. Taubah itu nomor surat yang ke-9, jumlah ayatnya 129. Mengapa disebut homogen? Karena At-Taubah nomor surat nomor 9, jumlah ayatnya 129. 9 juga angka ganjil karena nggak bisa dibagi dua. 129 angka ganjil, jadi ganjil, itu warnanya merah, seragam ya. Dan seterusnya, Hud, Yusuf dan seterusnya. Kita lihat antara nomor urut dan nomor ayat ini sama. Kalau ganjil, genap. Lihat di warna ya. Kalau merah pasangannya merah lagi, hitam lagi, nggak ada yang campur ya. Terus semua Al-Kasar sampai Al-Munafiqun sama, sampai surat Anas ini yang merah, hitam, merah, hitam ya. Jadi nggak ada yang merah campur hitam, nggak ada nomor urut misalnya merah, warna ayatnya, jumlah ayatnya hitam, nggak ada. Ini seragam semuanya. Dan yang homogen ini jumlahnya 57 surat sampai surat Anas sampai 114. Homogen jumlah 57 surat. Sekarang kita lihat yang heterogen. Ini warnanya merah ya. Kita lihat, nah ini nama surat Al-Imran dan seterusnya, nomor urut dan jumlah ayat. Nah ini kita lihat Al-Imran nomor urut 3. Kenapa langsung 3? Karena tadi di homogen nomor urut 1, 2, Al-Baqarah langsung ke 4. Nah nomor 3 nya di sini Al-Imran ya, karena Imran itu termasuk heterogen. Kita lihat kenapa disebut heterogen. Al-Imran nomor urut 3, jumlah ayatnya 200. Ini surat heterogen. Mengapa Al-Imran disebut heterogen? Kita ketahui nomor urutnya 3, jumlah suratnya 200. 3 angka ganjil, warna merah tuh ya contohnya. 200 angka genap, hitam. Dari warna juga udah kelihatan, merah, hitam. Jadi nomor urutnya ganjil, jumlah ayatnya genap.
makanya disebut heterogen ya, tidak seragam. Contoh berikutnya Al-Maidah nomor urut yang kelima, jumlah ayatnya 120. Mengapa disebut heterogen? Kita lihat nomor urutnya 5, sedangkan jumlah suratnya 120. 5 angka ganjil, 120 angka genap, merah hitam. Makanya ini tidak seragam, ganjil genap, makanya disebut heterogen ya, aneka ragam, tidak seragam. Kita lihat contoh yang berikutnya, surat Al-An'am nomor urutnya 6, jumlah ayat 165. Mengapa Al-An'am disebut heterogen? Kita lihat Al-An'am nomor urut 6, jumlah ayatnya 165. 6 angka genap, 165 angka ganjil, hitam, merah, makanya disebut heterogen, tidak seragam ya, tidak sama. Kita lihat contoh berikutnya Al-A'raf nomor surat 7, jumlah ayat 206. Disebut heterogen Al-A'raf karena nomor urut 7, jumlah ayat 206. 7 angka ganjil, 206 angka genap, tidak seragam ya, merah, hitam, makanya disebut heterogen, tidak seragam. Dan semuanya seperti itu ya. Nah, kita lihat kalau yang heterogen, jika nomor urutnya warna merah, pasti jumlah ayatnya warna hitam. Tapi kalau nomor urutnya genap warna hitam, pasti jumlah ayatnya warna merah, ganjil. Terus semuanya ya sama. Nah, ini Al-Ghafir, Al-Fussilat dan sebagainya nomor urutnya seperti ini jumlah ayatnya. Kita lihat beraneka ragam. Nomor 31 sampai 45 Mumtahana, Asyaf, Al-Jumud dan seterusnya nomor urutnya, jumlah ayatnya sama seperti itu ya, ganjil genap, genap ganjil. Nomor surat berikutnya Al-Buruj, Tariq, Al-Fajri, Al-Lail dan seterusnya sampai An-Nasr ya, nomor urutnya seperti ini dan jumlah ayatnya juga seperti ini. Kalau ganjil pasti pasangannya genap, kalau genap pasangannya ganjil. Nah, ini homogen ada 57 surat dan heterogen juga 57 surat. Jadi jumlah surat dalam Al-Quran terdiri dari 57 pasangan. Supaya mudahnya ya seperti ini ya, homogen dan heterogen. Kita supaya untuk mempersingkatnya mudahnya seperti ini. Kita lihat yang homogen 1 sampai 10 dulu. Pertama Al-Fatihah, pasangan 1 Al-Fatihah berpasangan dengan Al-Imran. Al-Baqarah berpasangan dengan Al-Maidah. An-Nisa berpasangan dengan Al-An'am. At-Taubah berpasangan dengan Al-A'raf. Hud berpasangan dengan Al-Anfal. Yusuf berpasangan dengan Yunus. Ibrahim berpasangan dengan Ar-Ra'd. Al-Hijr berpasangan dengan Maryam. An-Nahl berpasangan dengan Toha. Pasangan yang ke-10 Al-Isra berpasangan dengan Al-Anbiya. Pasangan 11 Al-Kahfi berpasangan dengan Al-Mu'minun. Al-Hajj berpasangan dengan Asy-Syu'ara. An-Nur dengan Luqman. Al-Furqan dengan Yasin. Al-An'am berpasangan dengan As-Saffat. Al-Qasas berpasangan dengan Ghafir. Al-Ankabut dengan Fussilat. Ar-Rum dengan As-Sura. As-Sajadah dengan Ad-Dukhan. Al-Ahzab dengan Al-Ahqaf. Saba dengan Muhammad ya, pasangan 21 itu Saba dengan Muhammad. Berikutnya Fatir pasangan 22 dengan Al-Fat. Sad dengan Al-Hujarat. Al-Jumar dengan Qaf. Al-Zukhruf pasangan 25 ya dengan Al-Jariyat. Al-Jatsiyah dengan At-Tur. Al-Waqiah nomor 27 dengan An-Najm. Al-Hadid dengan Al-Qamar. Al-Mujadilah dengan Ar-Rahman ya. Al-Munafiqun berpasangan dengan Al-Hasyr. At-Takabun dengan Al-Mumtahana pasangan yang 32. At-Tahrim berpasangan dengan As-Sofat. Pasangan berikutnya Al-Kalam dengan Al-Jumu'ah. Al-Ma'arij dengan At-Talaq ya. Al-Jin dengan Al-Muluk. Mudasir pasangan 36 dengan Al-Haqqah. An-Naba dengan Nuh. Abasa. Al-Mujamil. Takwir. Al-Qiyamah. A'la. Al-Insan. Al-Ghasiyah dengan Al-Mursalat. Al-Balad bersama pasangan 42 dengan An-Naziat. Asyam dengan Al-Infitar. Terus Ad-Duha dengan Al-Mutaffifin. Asya dengan Al-Insikak. Al-Qadar dengan Al-Buruj. Al-Bainah dengan At-Tariq. Al-Qari'ah dengan Al-Fajar. At-Takasur berpasangan dengan Al-Lail. Al-Asri dengan Atin. Al-Fil dengan Al-Alaq. Quraisy dengan Al-Jaljalah. Al-Ma'un berpasangan 53 dengan Al-Adiyat. Pasangan yang ke-24 Al-Lahab berpasangan dengan Al-Humajah. Pasangan nomor 55 Al-Ikhlas dengan Al-Kausar. 56 Al-Falaq dan Al-Kafirun berpasangan dengan Al-Kafirun. Dan ini pasangan yang terakhir yang ke-57 yaitu Anas dengan An-Nasr. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Masihkah ada yang meragukan Al-Quran? Padahal surat Al-Hijr ayat 9 tegas bahwa yang menjamin Al-Quran adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil pengungkapan 7 misteri di balik angka 286 jumlah ayat Quran surat Al-Baqarah hanyalah bagian kecil saja pembuktian kebenaran Al-Quran dari sisi mushaf. Rahasia jumlah ayat, surat, dan juz Al-Quran, keistimewaan angka 7, Quran surat 36, surat Yasin ayat 36 tentang semua makhluk berpasangan, dan adanya bukti surat berpasangan dalam mushaf Al-Quran baru dapat terungkap setelah ada era komputer atau teknologi canggih sekarang ini. Subhanallah, Maha Suci Allah, berdasarkan akal sehat kita, semua itu tidak mungkin dilakukan oleh para penyusun mushaf Al-Quran 14 abad tahun yang lalu kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Jika ada saran atau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sebagai penutup, Kimpri Channel bersama Dr. Asep Dudin Abdul Latif, SAG MPD, mohon maaf jika ada kesalahan terkait tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, and share.